Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pada kajian kelompok kami hanya akan membahas 3 standar, yaitu standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan TIK. Sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, atau sering disebut juga barang yang bergerak. Sedangkan prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, kantin, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat ibadah, dan tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, atau sering disebut juga barang yang tidak bergerak. Pencatatan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah Kota Bogor dilakukan melalui aplikasi Simasda Kota Bogor yang dapat diakses melalui situs aset.bogorkota.net. Fiturnya terdiri dari kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan, mutasi barang, pemeliharaan atau peningkatan, dan penghapusan barang. Berikut contoh tampilannya. Kartu inventaris barang terdiri dari KIP A, berupa data tanah yang dimiliki oleh sekolah atau instansi. KIP B, berupa data peralatan atau mesin yang dimiliki oleh sekolah atau instansi. KIP C, berupa data gedung dan bangunan yang dimiliki oleh sekolah. KIP D, berupa data jalan atau jaringan atau irigasi yang dimiliki oleh sekolah. KIP E, berupa data aset tetap lainnya seperti buku pelajaran atau buku perpustakaan yang dimiliki oleh sekolah. KIP F, berupa data konstruksi dalam pembangunan. Aset lain-lain berupa data peralatan atau barang yang sudah rusak berat maupun hilang. Extracom Table berupa data peralatan barang yang perolehannya di bawah nilai kapital. Standar pengelolaan berdasar pada buku panduan rubrik instrumen pengukuran standar nasional pendidikan terdapat 4 poin penilaian. Yang pertama adalah perencanaan pengelolaan, di mana diawali dengan perumusan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan sekolah. Kemudian penyusunan rencana kerja jangka panjang, menengah, jangka pendek atau tahunan, serta rencana kegiatan anggaran sekolah yang pada semua kegiatan tersebut melibatkan terutama guru dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah, serta disampaikan hasilnya kepada orang tua melalui rapat program masing-masing tingkatan kelas. Di sekolah kami, biasanya pengarsipan berkas disimpan dalam lemari khusus. Papan visi dan misi selain terpasang di area lobi, juga dipasang di setiap ruang kelas agar dapat dipahami dan menjadi impian bagi para siswa juga.
Menjelang awal tahun ajaran baru, secara rutin sekolah melaksanakan rapat kerja untuk mengevaluasi dan juga menyusun program atau rencana kerja tahunan tahun ajaran berikutnya. Setelah perencanaan adalah tahap pelaksanaan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya arsip pedoman pengelolaan program sekolah, pelayanan kesiswaan seperti penerimaan peserta didik baru, kegiatan konseling, program ekstra dan kokurikuler, pembinaan siswa berprestasi, kemudian dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk penyusunan tata tertib serta supervisi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Masih dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan, sekolah juga perlu melakukan kerjasama dengan pihak luar guna mendukung peningkatan mutu sekolah, membuat standar operasional pelaksanaan, termasuk tata tertib dan program konseling, terutama untuk menyelesaikan masalah dalam hasil belajar siswa. Berikut contoh bentuk dokumen kurikulum yang secara rutin oleh sekolah disusun setiap tahun ajaran, termasuk membuat laporan kegiatan sekolah untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan seperti hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Bagian ketiga dari standar pengelolaan adalah bagaimana kompetensi kepala sekolah dilihat dari 4 ranah, yaitu sosial, pedagogik, profesional, dan kepribadian kepala sekolah dalam mengelola atau memanajemen pelaksanaan program-program sekolah. Terakhir, pada standar pengelolaan adalah bagaimana sekolah mengelola sistem informasi sebagai langkah sekolah memperkenalkan diri kepada masyarakat dan mau terbuka dalam menerima masukan masyarakat yang tentunya dari orang tua, yang pada saat ini dapat disampaikan melalui email, line telepon, dan nomor WhatsApp, atau dapat juga disampaikan secara langsung. Contohnya, jika di sekolah kami setiap hari ada guru piket di lobi sekolah sebagai among tamu yang siap melayani dan akan menghubungkan kepada bagian tertentu apabila ada permasalahan khusus. Program yang perlu rutin dilaporkan, terutama terkait data siswa, secara berkala disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan. Pengelolaan sekolah tidak hanya pengembangan program terhadap siswa saja, tetapi juga untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.